Ibu Shirley bangun jalan tani 100 km. Ini seperti mimpi. Lihatlah jalan desa Galala. Yang dulunya memprihatinkan, sekarang jadi mengesankan. Selain mempermudah masa panen petani, juga bisa menghemat biaya. So inilah bedanya pejabat yang peduli dengan yang suka korupsi. Dari mana nanti Anda akan, misalnya rumah sakit, pendidikan, kan APBD Anda kan kecil sekali. Iya, APBD di Maluku Utara itu cuma 3,7 triliun, itu salah satu terkecil se-Indonesia setelah Papua. Kemarin saya pergi ke Makassar, kota Makassar aja 5,7 triliun. Kita provinsi cuma 3,7 triliun. Saya berencana mau pengen membangun dengan APBN. Makanya kemarin saya bilang, saya niatnya baik, saya harus menang dengan cara yang benar supaya setelah saya jadi, Tuhan memberkati saya untuk saya bisa membangun Maluku Utara, karena saya tidak bisa membangun Maluku Utara dengan APBD. Kalau cara saya salah, saya tidak bisa diberkati Tuhan. Jadi cara menangnya harus benar dengan kedaulatan rakyat, bukan dengan politik uang. Ketika saya sudah menjabat nanti, saya percaya Tuhan akan memberkati saya, membantu saya mencari program-program di pusat menggunakan APBN untuk membangun Maluku Utara. Ulang lagi, pinjaman 1 triliun itu adalah standby loan 500 2027, 500 2028. Bahwa dalam pembagiannya akan merata 10 kabupaten kota. Nanti akan duduk bersama, intinya akan merata 10 kabupaten kota tergantung ruas. Karena tidak semua kabupaten kota itu punya ruas yang panjang. Contoh, Halbar itu sudah nyaris tidak ada lagi ruas provinsi yang bisa dikerjakan, cuman tinggal Ibu Kedi saja. Yang punya Halteng contohnya juga sisa yang Transcaraha saja. Ruas banyak yang bisa dikerjakan itu adalah Sulat, Taliabu, Halsel. Jadi bahwa apakah dia akan rata semua? Tidak. Kenapa tidak rata semua? Karena emang kemantapan jalan hampir semua itu sudah baik kecuali Halsel, Sulat, Taliabu. Yang lain ada. Tapi apakah akan sama rata? Tidak sama rata. Apakah semua ada? Semua ada, gitu ya, untuk pinjaman. Itu pun jika disetujui oleh DPRD, jika sesuai dengan semua aturan yang berlaku. Jika tidak bisa juga tidak apa-apa. Kemudian tadi ada yang bertanya bahwa, kenapa belanjanya hanya difokuskan pada infrastruktur? Tidak. Belanjanya itu dibagi semua. Untuk 2027, karena ada kenaikan yang sangat signifikan, PAD 55% atau 636 miliar, sehingga total pendapatan itu menjadi 3,4 triliun. Ditambah dengan jika disetujui 500 miliar, maka total belanja jadi 3,9 triliun. Dari 3,9 triliun itu, belanja pegawai kita yang 1,4 triliun itu jadi sisa 35%. Dari tadinya 50%. Di tahun 2026 ini, karena APBD kita cuma 2,8 triliun, dan belanja pegawai kita dengan TPP normal jadi 1,4 triliun, jadi belanja pegawai 50%. Di tahun 2027 karena ada kenaikan APBD yang cukup signifikan dari PAD 3,9 triliun, jadi belanja pegawai 1,4 triliun itu cuma 35%. Kemudian ada belanja barang dan jasa hampir 1 triliun, jadi 32%. Ada belanja hibah 4%, ada belanja modal 22%, dan ada bayar hutang DBH 7% atau sekitar 300 miliar. Ya, lah Kak, terima kasih atas kedatangannya. Yang sharing ini saat ini adalah bagaimana penduduk di wilayah Maluku Utara ketika membutuhkan akses layanan kesehatan tidak terkendala karena kartunya nonaktif. Peserta yang sudah mendaftar JKN ini totalnya 1,377 juta. Artinya sudah punya kartu BPJS, tapi BPJS-nya tidak bisa dipakai. Iya. Ada 242 atau sekitar 17% itu sudah terdaftar, tapi non-aktif. Betul. Makanya jika ditambah 1.070 dengan 242.000, maka total 1.377.000 warga Maluku Utara atau setara dengan 98,8% semuanya sebenarnya sudah terdaftar. Iya. Berarti bisa dikatakan Maluku Utara udah UHC dong. Betul. Hari ini Maluku Utara sudah UHC. Iya. Hanya bahwa ada 17% dari warganya masih memiliki BPJS yang tidak aktif yang akan kita aktifkan. Betul. Transformasi mutu layanan. Gini. Apa gimana? Transformasi mutu layanan. Oke, gini. Jadi intinya bersama dengan Kedeputian Wilayah 10 tadi berdiskusi, kita mencari solusi Maluku Utara bisa UHC prioritas. Betul. Ya Ibu ya. Jadi pemegang KTP Maluku Utara dimanapun berada di semua rumah sakit yang menerima BPJS ketika memberikan KTP-nya bisa langsung mendapatkan layanan kesehatan gratis tanpa harus menunggu aktif kembali dan pengurusannya karena sudah prioritas. Kita berdiskusi bagaimana caranya menuju ke situ dan sudah ada titik temunya. Mudah-mudahan bisa segera diimplementasi ya Bu ya. Kamu punya KTP Maluku Utara dimanapun se-Indonesia rumah sakit yang menerima BPJS, kasih KTP
Alasan Shirley Laos ngotot majukan fasilitas kesehatan Maluku Utara, nyawa warga jadi taruhan. Nyawa warga Maluku Utara yang menjadi taruhan kala fasilitas kesehatan tidak memadai. Hal inilah yang memotivasi Gubernur Maluku Utara, Shirley Laos atau Shirley Coanda, untuk memajukan fasilitas kesehatan bagi warganya. Shirley Laos ingin Maluku Utara segera mencapai standar Universal Health Coverage atau UHC prioritas. Hal ini supaya semua penduduk, terutama kelompok rentan, mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang terjamin hanya bermodalkan KTP. Dalam unggahan terbarunya di Instagram _co, Shirley Laos menegaskan bahwa dirinya ingin akses fasilitas kesehatan bisa dilakukan di mana saja saat warganya membutuhkan. Ketika sakit, ketika harus operasi, ketika harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang urgent, dimanapun vaskes seluruh Indonesia, mereka bisa melakukannya secara online secara offline. Bisa langsung mendaftar, bisa langsung aktif, bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan yang bisa menyelamatkan nyawa mereka, ujar Shirley Laos. Malut capai UHC prioritas. Anggaran siap. PR selanjutnya peningkatan kualitas pelayanan. Kesehatan inklusif hanya akan tercapai kalau kita gerak bareng. Dari BPJS, Dinas Kesehatan, Dukcapil, Nakes 10. Kabupaten kota, sampai perangkat desa. Terima kasih untuk semua pejuang kesehatan yang terus bekerja di balik layar. Kalian bukan cuma ngebantu orang sembuh, tapi bikin negeri ini lebih manusiawi. Sehat itu hak, bukan privilege. Dan UHC adalah cara kita mewujudkannya. Tulisnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebelum kita memulai paripurna pada hari ini, saya izin membacakan surat kuasa pelimpahan wewenang. Memperhatikan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara nomor 00.1.5 garing 287 garing DPRD tanggal 12 Agustus 2026 perihal undangan rapat paripurna, maka saya bertanda tangan di bawah ini. Nama Shirley Coanda, jabatan Gubernur Maluku Utara, dikarenakan saat ini sedang berada di luar daerah dalam rangka melaksanakan konsultasi dengan Ketua Komisi 2 DPR RI terkait kebijakan pengolahan dana bagi hasil DBH sehingga tidak dapat memenuhi undangan rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara. Untuk itu, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran ini. Selanjutnya, saya melimpahkan kuasa wewenang kepada nama Haji Sarbinshe, SAG, MPDI, jabatan Wakil Gubernur Maluku Utara. Dalam hal ini bertindak mewakili Gubernur Maluku Utara. Untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara ke-22 masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026 pada hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Dengan agenda penyampaian penjelasan Kepala Daerah atas rancangan perubahan kebijakan umum anggaran, KUA, dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara PPAS APBD tahun anggaran 2026. Demikian surat kuasa ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sofifi 13 Agustus 2026 yang memberi kuasa melimpahkan wewenang Gubernur Maluku Utara Shirley Coanda.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuknya bagi kita semua, maka rapat paripurna ke-22 masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026 pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dengan ini saya menyatakan resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Saudara Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, yang terhormat rekan-rekan pimpinan dan seluruh anggota Dewan, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli, para pimpinan di instansi di tingkat Provinsi Maluku Utara, para insan pers, baik media cetak maupun elektronik, hadirin dan undangan yang kami muliakan. Pada kesempatan pada pagi yang berbahagia ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk mensyukuri atas limpahan nikmat kesehatan, kekuatan, kebersamaan yang masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah kepada kita sehingga kita tetap diberi kesempatan dan kepercayaan untuk hadir di ruangan demokrasi ini, guna melanjutkan tanggung jawab dalam mendengarkan penyampaian penjelasan kepala daerah atas rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2026. Rapat paripurna Dewan hadirin yang terhormat. Hari ini di hadapan rapat paripurna Dewan, kita hadir untuk memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD perubahan 2026 benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, menjawab tantangan daerah, dan mendorong percepatan pembangunan secara adil dan merata. Sesuai amanat regulasi, baik peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 dan Permendagri nomor 77 tahun 2027, proses penyusunan perubahan APBD diawali dengan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang harus sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah dan mengacu pada RPJMD sebagai arah kebijakan strategis daerah. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan itu mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Pelayanan dasar makin mudah diakses, pembangunan infrastruktur dan menjangkau pelosok dan lapangan kerja terbuka bagi generasi muda. Itulah esensi dari penganggaran, bukan sekedar angka, tetapi harapan, bukan sekedar dokumen, tetapi komitmen. Rancangan KUA memuat analisis kondisi ekonomi makro, asumsi fiskal, strategi, pendapatan dan belanja, serta pembiayaan daerah. PPAS pun disusun dengan skala prioritas yang tajam, berpihak pada kebutuhan real, bukan sekedar anggaran yang habis tanpa makna. Hadirin yang kami hormati, sebentar lagi kita akan mendengarkan secara langsung penyampaian penjelasan rancangan KUA dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2026 dari Saudara Wakil Gubernur. Kita berharap yang disampaikan bukan hanya angka-angka, tetapi juga gagasan besar, langkah konkret dan semangat yang menjadi fondasi arah pembangunan daerah ke depan. Kepada Saudara Pak Wakil Gubernur, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat semuanya. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku Utara, para anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku Utara, pimpinan OPD yang mewakili Sekretaris Daerah, para staf ahli, asisten, insan pers, dan tamu undangan semua yang hadir yang saya hormati. Saya mengajak kepada kita semua selaku hamba Tuhan yang Maha Esa untuk senantiasa mensyukuri nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti rapat paripurna dalam rangka penyampaian penjelasan kepala daerah atas rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun 2026. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2026. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2026 terjadi karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA APBD 2026. Berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terrealisasinya alokasi belanja daerah, dan perubahan sumber dan penggunaan pembayaran daerah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, perekonomian Provinsi Maluku Utara menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan sepanjang tahun 2025, yaitu mencapai 34,17%. Lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara tahun 2024, yaitu 13,92%. Sedangkan perkembangan inflasi Provinsi Maluku Utara menunjukkan inflasi pada bulan Mei 2026 masih berada pada level yang relatif terkendali meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan memperhatikan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini, perubahan APBD hendaknya dapat menghasilkan satu kebijakan anggaran yang memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat. 2. Mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian. 3. Berfungsi sebagai pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di daerah. Untuk target indikator makro Provinsi Maluku Utara perubahan APBD 2026, 1. Indeks modal manusia 0,487 poin, 2. Tingkat kemiskinan 3 sampai dengan 4,50%, 3. Tingkat pengangguran terbuka 3,48 sampai dengan 4,1%, laju pertumbuhan ekonomi 12,1 sampai dengan 13,8%, PDRB per kapita 104,37 juta rupiah per kapita, dan giro rasio 0,270 sampai dengan 0,286 per poin. 7. Indeks kualitas lingkungan hidup 80,53%, 80,53 poin. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, pendapatan APBD tahun 2026 Provinsi Maluku Utara ditetapkan sebesar 2.790 miliar rupiah lebih. Hingga periode triwulan kedua, realisasi telah mencapai 1.517 miliar rupiah lebih atau sebesar 54,29%. Kinerja pendapatan daerah menunjukkan performa yang baik karena dalam setengah tahun anggaran direalisasikan sudah melewati angka 50%. Melihat tren positif ini, pada APBD perubahan 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mengalami kenaikan signifikan
menjadi 3 triliun 211 miliar rupiah lebih, bertambah 415 miliar rupiah lebih atau 14,85% dari APBD 2026. PAD pada APBD 2026 ditetapkan sebesar 1 triliun 165 miliar rupiah lebih, sampai pada triwulan kedua realisasi mencapai 814 miliar rupiah lebih atau 69,89%. Atas dasar capaian tersebut, PAD pada perubahan 2026 diproyeksikan naik menjadi 1 triliun 580 miliar rupiah lebih atau bertambah sebesar 415 miliar rupiah lebih atau 35,62%. Sedangkan pendapatan transaksi pemerintah pusat diproyeksi pada perubahan 2006 tidak mengalami perubahan, yaitu 1 triliun 630 miliar rupiah lebih. Hal ini karena belum ada kebijakan pemerintah pusat tentang tambahan atau pengurangan transaksi ke daerah. Hingga triwulan kedua realisasi pendapatan transaksi yang bersumber dari transaksi pemerintah pusat sebesar 703 miliar rupiah lebih atau 43,14%. Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah Provinsi Maluku Utara ditargetkan di tahun 2026 bersumber dari hibah pemerintah pusat sebesar 212 juta rupiah lebih. Hingga triwulan kedua kontribusi dari sumber lain yang sah yang tidak mengikat realisasi sebesar 254 juta rupiah lebih. Dengan berdasarkan realisasi dari target 2026, maka diproyeksikan di perubahan APBD 2026 lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 277 rupiah lebih bertambah 64 juta rupiah lebih atau 30,52%. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, visi pembangunan Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2029 menjaga keragaman pemerataan pembangunan Maluku Utara bangkit, maju, sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan. Maka pembangunan tahun 2026 diarahkan pada penguatan ekonomi dan daya saing sumber daya manusia untuk penyiapan fondasi transformasi dengan 6 prioritas pembangunan daerah dan dengan selalu memperhatikan program prioritas pemerintah pusat untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik daerah maupun pusat. Maka belanja daerah pada perubahan tahun 2026 diproyeksikan sebesar 3 triliun 560 miliar rupiah lebih, bertambah 741 miliar rupiah lebih atau 26,30% dari APBD 2026. 2 triliun 819 miliar rupiah lebih. Belanja daerah mengalami beberapa kali penyesuaian atau pergeseran terhadap belanja gaji, tunjangan pegawai, dan beberapa kegiatan mendesak. Realisasi belanja sampai pada triwulan kedua sebesar 997 miliar rupiah lebih atau 35,39%. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Rencana penerimaan pembiayaan dihitung berdasarkan besarnya silfa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali, pemberian pinjaman, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan perundangan. Penerimaan pembiayaan perubahan tahun 2026 terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya tahun 2025 sebesar 349 miliar rupiah lebih dari target 28 miliar rupiah lebih pada APBD tahun 2026. Perubahan pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal daerah diproyeksikan menjadi 0 rupiah atau berkurang 5 miliar rupiah dari target APBD 2026. Sidang Dewan yang terhormat, demikian penjelasan atau gambaran umum yang dapat disampaikan pada paripurna terhormat ini dengan mengharapkan dukungan dan kerjasama dari pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat
Secara resmi, saya serahkan rancangan perubahan KUA PPAS tahun 2026 agar dapat dikaji, dibahas, dan disepakati untuk selanjutnya dapat dijadikan dokumen dan acuan kita bersama. Saya berharap agar tahapan selanjutnya dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat serta hadirin sekalian, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas perhatian dan kerjasamanya serta kesabaran mengikuti penjelasan yang disampaikan pada kesempatan ini. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua. Terima kasih, sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Wakil Gubernur atas pemaparannya. Harapan kita semua tentu ini akan menjadi bahan penting bagi Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah. Dalam pembahasan bersama-sama sesuai jadwal yang ditetapkan, sehingga nota kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2026 dapat segera ditandatangani dalam rapat paripurna dan dijadikan dasar penyusunan dokumen anggaran yang berpihak pada kepentingan rakyat. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang terhormat. Sebagai penutup, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, jajaran perangkap daerah, dan seluruh hadirin yang telah mengikuti jalan rapat ini dengan penuh kesungguhan. Semoga setiap langkah kita hari ini dicatat sebagai bagian dari ikhtiar kolektif membangun Maluku Utara yang lebih maju, lebih adil, dan lebih bermartabat. Dengan memohon ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin pimpinan. Izin pimpinan. Izin pimpinan. Yang mana duluan? Iya, saya duluan, pimpinan. Silakan Pak Jufri. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagub yang kami hormati, mohon maaf saya menyita waktu sebentar. Saran saya ini khusus ke pimpinan, tidak ke pemerintah daerah. Jadi terkait dengan, saya flashback ke belakang, pembahasan KUA PPAS 2027, yang hari ini tingkat pembahasan di komisi sudah hampir selesai, atau mungkin sudah selesai. Nah, tahapan selanjutnya nanti mungkin minggu depan akan dibahas oleh teman-teman di Banggar. Karena itu saya saran ke pimpinan, khusus terkait dengan pinjaman, mohon maaf ini Pak Wagub, pinjaman lagi. Khusus terkait dengan pinjaman, kalau bisa di tahap pembahasan Banggar minggu depan itu, di saran saya ke pimpinan diperlebar kalau bisa melibatkan atau ada space waktu yang melibatkan pimpinan fraksi. Apa maksudnya ini? Maksudnya supaya kitong yang non Banggar ini juga tahu DP cerita Pak Kuntu, Pak Wakil. Jangan kitong yang non Banggar ini tahu DP cerita, masyarakat tanya Pak kita orang, bagaimana dengan pinjaman kita tidak bisa menjelaskan. Karena soal satu ini hanya dibahas intens di Banggar.
Nah, sementara ini menjadi kewajiban kita semua. Artinya meskipun nanti ya saya berkeyakinan sebagian besar nanti akan setuju dan pinjaman ini, tetapi saya dapat mungkin hitong yang non banggar ini, mohon maaf Pak Wagub, hitong internal misalnya sudah sampaikan ini, saya dapat mungkin hitong yang non banggar ini juga ada space waktunya untuk supaya kita tahu masalah, tahu cerita A sampai Z. Kira-kira saya kepimpinan itu. Jadi sebelum KUA PPAS ditandatangani nota kesepakatannya, kalau bisa ada melibatkan pimpinan fraksi, ya. Karena kalau sudah tanda tangan nota kesepakatan, itu dia sudah jadi dasar penyusunan RKA teman-teman di SKPD. Jadi sebelum dia jadi dasar penyusunan, kalau bisa dijelaskanlah kayak hitung yang ini sekalian saya mewakili teman-teman yang non banggar ini. Terima kasih pimpinan, Pak Wagub, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jufri. Yang selanjutnya, Pak John, kami persilakan. Ya, terima kasih pimpinan, Pak Wakil Gubernur yang saya hormati. Saya langsung saja. Saya ingin memberikan satu masukan terkait rencana pemotongan TPP ASN dalam KUA PPS Perubahan 2026. Pak Wakil Gubernur yang saya hormati, kita memahami bahwa sebelumnya pemotongan TPP dilakukan karena keterbatasan fiskal. Namun sekarang berita yang terbaru saya dapat bahwa ada perkembangan kepastian kurang bayar DBH sekitar 568 miliar yang tentunya menurut hemat saya menambah ruang fiskal pemerintah provinsi. Karena itu saya mengusulkan agar rencana pemotongan TPP 10-20% dapat ditinjau kembali Pak Wakil Gubernur. Saya tidak bermaksud seluruh DBH tersebut digunakan untuk TPP. Tetapi kalau alasan pemotongan sebelumnya adalah keterbatasan fiskal, maka dengan bertambahnya ruang fiskal, menurut hemat saya, kebijakan tersebut wajar untuk dihitung ulang, Pak Wakil Gubernur. Apalagi TPP ini bukan hanya persoalan kesejahteraan ASN, Pak Wakil Gubernur. Penghasilan ASN juga menurut saya berputar kembali di tengah masyarakat melalui konsumsi rumah tangga, pasar, UMKM, atau transportasi dan sektor jasa. Sehingga hal ini ikut menjaga daya beli dan aktivitas ekonomi Maluku Utara. Jadi usul saya sederhana, TAPD menghitung kembali kebutuhan pemotongan TPP. Setelah adanya tambahan dana bagi hasil yang disalurkan. Mungkin itu saja Pak Wakil Gubernur, dan saya sedikit mengoreksi terkait penyampaian Pak Wakil Gubernur, bukan mengoreksi, tapi mungkin menyampaikan pertimbangan. Karena saya lihat ada inkonsistensi Pak Wakil Gubernur antara penyampaian yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur hari ini dan penyampaian yang disampaikan oleh Ibu Gubernur pada penyampaian KUA PPS Induk 2027, di mana menurut Ibu Gubernur bahwa realisasi PAD sudah mencapai 100%, tetapi pada saat penyampaian yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur, itu belum sampai 100%. Jadi saya rasa perlu mungkin tim yang menyiapkan dokumen ini, apalagi pada sidang yang paripurna ini kan sangat, menurut saya sangat terhormat, resmi. Data yang disampaikan kepada kami itu tidak berlawanan, Pak Wakil Gubernur. Mungkin itu saja pertimbangan dari saya. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak John. Pimpinan Rahmawati Muhammad. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Maluku Utara, unsur pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara. Ya, yang saya sampaikan ini menyangkut dengan Rumah Sakit Umum Sofifi, Pak. Ya, karena kita melihat masih banyak kebutuhan yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit Sofifi. Ada ruang operasi yang memang belum memenuhi standar, ruang ICU, NICU maupun PICU yang sampai saat ini belum memenuhi standar. Namun pelayanan dasar menyangkut dengan pasien yang datang dan dirawat di situ sudah lebih banyak lagi,
sehingga ini mungkin sebelum KUA BPS perubahan mungkin bisa dimasukkan ke perubahan karena memang ini pelayanan dasar yang paling penting. Dan kemarin itu kami Komisi 4 menyampaikan bahwa kalau memang rumah sakit umum Sofifi ini tidak dijadikan sebagai rumah sakit regional karena memang menurut aturan Kementerian Kesehatan, tapi setidaknya harus dipertimbangkan karena ada beberapa wilayah daratan yang ada di Provinsi Maluku Utara ini. Karena ketika kita melihat kondisi cuaca yang tidak memungkinkan harus rujuk ke Ternate, maka alternatif pertama adalah Rumah Sakit Sofifi. Untuk itu Pak Gub, untuk bisa dipertimbangkan. Dan yang berikutnya lagi, terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Wagub maupun Ibu Gubernur yang pada 2 bulan atau 3 bulan kemarin sudah turun melihat jalan masuk ke Pasar Galala karena jalan itu masih merupakan aset provinsi. Namun kami perlu mungkin mengingatkan saja jangan sampai Ibu Gubernur dan Pak Wagub mungkin lupa sebagai manusia biasa. Mungkin demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat pimpinan, sahabat anggota DPRD, Pak Wagub, beserta seluruh OPD. Ini sekedar saran masukan ke pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kemarin itu Komisi 2 melakukan pembahasan tentang KUA PPS. Di situ ada beberapa yang cukup menarik bagi saya secara pribadi. Ini ada potensi untuk pemasukan PAD, tapi saya melihat dari pemerintah belum terlalu tersentuh ke sana, yaitu di Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara. Kita ambil contoh saja tentang tempat uji lab di perikanan Ternate. Itu kan milik Provinsi Maluku Utara. Dia terbengkalai, tidak diurus, sementara bisa mendatangkan PAD per tahun itu 60 sampai 80 miliar. Bisa mendatangkan. Nah, banyak pos-pos yang bisa mendatangkan, inilah yang harus menjadi titik fokus. Titik fokus keberpihakan terhadap OPD-OPD yang bisa mendatangkan PAD. Nah, saya kira saran saya ini bisa pemerintah, Pak Wagub atau Ibu Gubernur dapat mengundang juga kepala dinas. Kemungkinan ini belum dipaparkan oleh kepala dinas, sehingga lebih didalami. Saya kira saya itu aja, Pak Pimpinan. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan terakhir. Pimpinan. Silakan Pak Muksin. Terima kasih pimpinan. Ini hanya sekedar mengingatkan kepada kita semua berkaitan dengan posisi waktu KUA PPS. Kalau sesuai dengan PP 12, penyampaian KUA PPS ini kan mestinya harus dilakukan minggu pertama bulan Agustus. Kemudian penandatanganan nota KUA PPS itu sesuai PP 12 minggu kedua bulan Agustus. Kita sudah terlambat. Sudah di KUA PPS Induk juga terlambat, KUA perubahan juga ada keterlambatan. Oleh karena itu kami minta agar teman-teman di tim TAPD anggaran, ketika undangan pembahasan anggaran tidak harus meminta molor jadwalnya ditunda dan lain sebagainya. Harus konsistensi sesuai dengan jadwal DPRD, sehingga kemudian penetapan APBD perubahan ini sesuai dengan jadwal paling tidak di minggu pertama bulan September tahun 2026. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Iksan, silakan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pak Wagub yang saya hormati, pimpinan Waka 1, 2, 3 yang saya hormati, seluruh rekan anggota yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, kami Komisi 2 kemarin sudah cukup alot untuk membahas masalah pendapatan dan kaitan dengan dokumen kebijakan KUA yang kita disampaikan hari ini, ada 3 narasi yang mungkin sangat dominan di situ. Yang pertama adalah pendapatan, yang kedua masalah belanja, dan yang ketiga masalah pembiayaan. Mungkin dari 3 aspek ini yang sangat penting adalah pendapatan. Dan pendapatan ini tentunya sangat menjadi tajam perbincangan publik dalam kaitan juga dengan TKD dan pinjaman yang kita ingin lakukan. Ada beberapa potensi objek pendapatan yang mungkin kita sama sekali hanya lewatkan saja begitu. Ya. Dari 13 dinas OPD yang menjadi OPD pencari pendapatan, mungkin Dinas Perikanan Kelautan itu yang sangat strategis, yang selama ini kita abaikan. Dan saya mengamati bahwa ketika kewenangan itu dilimpahkan ke provinsi, yang awalnya itu adalah ada di kabupaten kota, ada beberapa UPTD, ya, kurang lebih 14 UPTD lah. Di situ rata-rata pegawainya sangat banyak, tapi kerjanya sangat sedikit dan kecil, dan bahkan juga bisa dibilang sangat mati suri. Oleh karena itu, orientasi pendapatan sepertinya kita mulai gerakan dia dan gahirkan dia kepada Dinas Pendidikan dan Kelautan, terutama pada perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kita bangga dengan pertambangan, tapi itu kan suatu ketika akan selesai juga. Kita didominasi oleh wilayah laut, tapi kita kurang bersyukur. Oleh karena itu, objek pendapatan pada 2 bidang ini, perikanan tangkap dan perikanan budidaya itu, saya kira menjadi perhatian khusus untuk di KUA perubahan dan di APBD 2027. Saya mengamati bahwa pendapatan pada perikanan tangkap ini selama ini tidak ada payung hukum yang memayunginya sehingga tidak ada penagihan di situ. Kita hanya melakukan penagihan pada bidang tangkap yang operasi GT-nya 30 GT ke atas. Yang itu izinnya dari pusat. Sementara kita juga telah memberikan izin kepada pelaku usaha di bawah GT 30 sampai dengan 2 GT. Mereka hanya numpang lewat ketika mereka labuh di pelabuhan di mana ada pelabuhan kita, itu hanya lewat saja, tidak ada penagihan di situ. Nah, ini saya kira menjadi perhatian juga. Saya mendengar katanya belum diatur dalam sebuah perda. Yang kedua, masalah perikanan budidaya ini. 14 UPTD budidaya, ya. Kalau saya mendengar ceramah dari Kepala Dinas Perikanan Kelautan, dengan skema-skema dan hitungan-hitungan kalkulasi, kalau itu didorong, itu sangat banyak pendapatan kita di situ. Tinggal tergantung mau serius atau tidak. Sehingga kita punya pegawai UPD yang UPTD yang ada di kabupaten kota itu, mereka tidak ada kerjaan. Dan oleh karena itu mereka bisa dikasih delegasi, ya, yang selama ini delegasi itu hanya sebatas administrasi saja. Padahal dalam hitungan beban kerja itu, Dinas Perikanan ini kan masuk dalam kategori TPA. Nah, dengan demikian, masih ada pilar ujung tombak UPTD itu yang dibilang miskin kreatif. Oleh karena itu, coba dihitung kembali, dikalkulasikan kembali bahwa jadikanlah pendapatan perikanan budidaya ini sebagai pendapatan strategis ke depan dengan melakukan infrastruktur yang sudah tersedia di situ, yang hari ini kita mengamati rusak ketika penyerahan aset ke provinsi. Coba itu diseriusi. Kita menghayal pendapatan yang lain datang, padahal kalau kita seriusi dengan kalkulasi hitungan-hitungan Pak Kadis kemarin, itu pendapatan kita sangat luar biasa. Oleh karenanya, dalam kaitan dengan kebijakan umum anggaran yang hari ini di perubahan, dan juga untuk KUA di 2027 itu, coba diisilah, didoronglah pajak pendapatan objek pada bidang budidaya ini itu digalakan. Demikian, terima kasih.
Pimpinan, terakhir. Silakan, Ibu Julian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang saya hormati Pak Wakil Gubernur, Wakil DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga sekedar masukan yang mungkin setiap tahun, setiap kali kita membahas APBD baik induk maupun perubahan. Teman-teman Dapil 5, ini adalah PR kita bersama. Kami adalah dapil yang boleh dikatakan yang paling jauh, yang paling terpencil, tertinggal, dan terabaikan. Jadi setelah saya membaca dokumen PPAS yang telah diberikan Pak Wakil, di sini saya merasa kayaknya harusnya pemerataan 10 kabupaten kota itu dirasakan oleh semua kabupaten ya. Tapi yang terjadi, yang saya dapatkan di dokumen itu adalah kami di situ jembatan sama jalan, memang di Taliabu seperti yang disampaikan Ibu Gubernur, bahwa kami tidak ada jalan provinsi. Tapi di Sula itu ada. Tidak usah yang lain, tapi yang di Mangoli Kedova Pak Wakil, lagi-lagi saya sampaikan, di situ sudah ada rumah sakit. Tapi kalau orang mau pergi ke rumah sakit itu dengan kondisi jalan provinsi yang demikian sangat buruk, apalagi kalau masih musim hujan, itu jalannya sampai banjir, bahkan kendaraan motor pun sangat sulit untuk melewati itu. Yang kemudian saat itu disampaikan oleh pemerintah bahwa jalan itu rencananya selesainya 2027 Pak Wakil. Tapi di dalam rancangan tersebut bahkan itu tidak masuk. Bahkan yang saya temukan di situ di dapil saya adalah kami cuma mendapatkan tanggul di Taliabu itu di Desa Ratahaya, sama tanggul juga di Waitina, sama ada apa Pak Pardin satu di Lede Swearing. Ya pokoknya sama di Lede satu. Dengan begitu banyaknya anggaran yang kami bahas, terutama saya di bidang keuangan di Komisi 2, begitu anggaran yang triliunan kok kami cuma dapat itu. Di mana letak keadilan yang namanya pemerataan pembangunan untuk 10 kabupaten kota? Emang kami ini selalu bukan kabupaten yang bergabung dengan Maluku Utara. Kenapa selalu kami kayak dapat tuh orang bilang bonus-bonusnya? Begitu. Kemudian Pak Wakil lagi-lagi saya sampaikan ke Pak Wakil. Pak Wakil nih kalau dilihat orangnya sangat bijak dan beliau punya wajah yang sangat menenangkan. Ini lagi-lagi ada salam dari masyarakat Pastina Pak Wakil. Di situ katanya Pak Wakil sudah pernah turun, lalu melihat sendiri kalau keadaan banjir bagaimana desa itu. Kalau banjir yang sangat parah itu mereka desanya sebagian terendam. Itu mohon perhatian khusus. Sekiranya kalau cuma tanggul-tanggul yang dikasih ke kami di 2027, bikin banyak-banyak sedikit supaya depo angka tuh dia berimbang begitu. Jangan di kabupaten khususnya di Halmahera dengan kucuran dana yang begitu ratusan miliar, kami cuma dalam APBD yang segitu 3 triliun sekian, kami cuma dapat 1%-nya. Di mana keadilan itu? Itu yang saya maksud. Kemudian kami di Komisi 2 sudah melakukan pembahasan tentang KUA PPAS, setuju dengan beberapa teman-teman tadi dari Komisi 2 yang sudah menyampaikan. Kita tahu bersama bahwa pendapatan kita paling besar itu dalam industri ya, pertambangan. Tapi di sini Pak Wakil, kemarin pernah juga saya sampaikan di Banggar, teman-teman Banggar. Kalau ada tambahan yang kami minta, pagu untuk dinas OPD yang meningkatkan PAD, sekiranya itu menjadi prioritas. Karena bagaimana OPD-OPD lain mau berjalan, kalau yang mencari duitnya saja kalian tidak memperhatikan, apalagi fasilitas sarana prasarana. Karena yang ditemukan contohnya di kantor-kantor Samsat ya, ini Bapenda, bagian Bapenda, itu sangat menyayangkan sekali. Mereka dipaksa untuk bekerja sedemikian kuatnya untuk mendapatkan PAD, tapi ada dorong laptop seperti petombol-tombol mesuta cabu. Ini Pak Wakil kenyataan, itu pun dari tahun 2016 lah, 2017.
Terus mereka punya gedung-gedung, sarana fasilitas. Itu semua sangat tidak menunjang lagi. Dan itu sudah saya sampaikan ulang-ulang. Tapi lagi-lagi saya perhatikan bahwa dana yang kami berikan besar itu justru realisasinya tidak sesuai. Dikasih anggaran yang besar tapi penyerapannya kurang bagus. Tapi di OPD-OPD penghasil baik itu Bapenda maupun perikanan yang kemudian itu pertanian, pariwisata yang harusnya kita bisa meningkatkan sarana prasarana mereka, fasilitas mereka sehingga retribusi juga bisa didapatkan, pendapatan juga bisa kita tarik dari OPD-OPD yang mencari cuan tersebut. Itu malah kurang diperhatikan sehingga anggaran yang kita berikan fokus untuk pembangunan, contoh di dinas yang besar, PU, pendidikan dan sebagainya, itu uang yang diam, itu uang yang mati. Tapi coba berikanlah apa yang sudah kami bahas, percuma kami bahas di komisi lalu kemudian di Banggar, itu tidak diprioritaskan, padahal itu adalah bagaimana sehingga PAD kita bisa meningkat. Sekiranya ini jadi perhatian untuk juga di teman-teman Banggar ya. Dan yang terpenting adalah yang tadi Pak Wakil, tunjukkanlah kepada kami bagaimana visi misi Pak Wakil dan Ibu Gubernur untuk kesejahteraan Maluku Utara dengan merasakan pemerataan pembangunan di 10 kabupaten kota. Mungkin itu saja tambahan dan saran dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interupsi pimpinan. Terakhir pimpinan. Terakhir singkat padat berkaitan sama KUA PPAS. Terakhir terus ini, lanjut. Siap. Pimpinan mohon izin Pak Wakil Bupati dan pimpinan, ini Pak Wakil Gubernur dan pimpinan, mohon maaf. Siap. Jadi Pak Wakil Gubernur dan pimpinan di rapat KUA PPS kemarin berkaitan dengan 2027 dan ini nanti insya Allah mitra komisi akan menindaklanjuti untuk 2020 perubahan di 2026. Saya mohon sekali lagi kepada Pak Wakil Gubernur dan pimpinan bagaimana agar OPD-OPD ini disiplin datang rapat. Saya meyakini satu OPD itu kan banyak orang di dalam begitu. Masa menjadwalkan rapat saja tidak bisa atau setidaknya berkomitmen terhadap jadwal tersebut. Karena kita menunggu Pak Wakil Gubernur, mohon izin. Kami Komisi 1 menunggu OPD katanya nanti udah ada agenda rapat. Masa menjadwalkan rapat di atas rapat? Kayaknya itu juga sesuatu yang keliru Pak Wakil Gubernur. Jadi saya mohon ini tidak terjadi karena kami setiap komisi harus memberikan DIM ke Banggar. Dan kalau seandainya hal seperti ini terus berulang setiap tahun, ya kita bagaimana? Fungsi pengawasan akan menurun dan kita juga tidak bisa memfollow up aspirasi-aspirasi dari masyarakat ataupun menindaklanjuti visi misi dari Pak Wakil Gubernur dan Gubernur itu sendiri mengenai good governance, transparansi dan meritokrasi. Jadi saya mohon sekali dan Pak Wakil Gubernur mohon izin saya akan catat di Komisi 1 siapa kepala-kepala OPD yang tidak hadir dan saya akan berikan absennya langsung kepada Pak Wakil Gubernur untuk menjadi evaluasi Pak Wakil Gubernur dan Ibu Gubernur mengevaluasi OPD-OPD ini karena kita tentunya ingin bekerja sama dan kita ingin juga bekerja lebih efektif. Juga untuk pimpinan, kalau seandainya rapat di antara OPD ini masih ditunda, maka mohon pertimbangkan untuk bagaimana menindaklanjuti jadwal-jadwal selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya lanjut. Jadi Ibu Najla, mungkin Ibu Najla punya saya mulai dari Ibu Najla. Mungkin Ibu Najla punya OPD saja, tapi kalau kami di Komisi 4 itu rata-rata saya mau hadir. Alhamdulillah. Nah, Komisi 4. Memang dong disiplin, kalau tuh di Komisi 4 disiplin. Tapi Ibu Najla Pemitra saya belum tahu, ada yang teman-teman komisi yang lain saya belum tahu. Tapi sudah didengarkan langsung oleh Pak Wakil Gubernur. Sini ada Ibu Rahmawati, itu menyangkut dengan peningkatan Pak Wakil, peningkatan Rumah Sakit Sufifi, terus saya pindah ke Pak Irfan, yaitu perikanan lebih difokuskan lagi, karena itu mitra juga. Pak Muksin, KUA PPAS ini, memang ini kan kita tunggu dari TAPD sebenarnya, jadi kalau TAPD-nya cepat, kita bahas juga lebih cepat lagi. Jadi itu saja dari Pak
Wakil, terus saya lari ke Pak Bu Julen. Bu Julen minta supaya pemerataan, dan cuma dikasih bonus-bonus saja. Itu, dan perlu diperhatikan itu. Terus saya ke Pak Jufri Akuba yang menyangkut dengan pimpinan. Jadi nanti saya kasih tahu sama Pak Ketua, kebetulan Pak Ketua belum hadir. Jadi nanti saya akan sampaikan di Pak Ketua supaya kita fokus dengan teman-teman fraksi. Terus Pak John ini saya sudah sampaikan di beberapa media minggu lalu menyangkut dengan TTP ini kasihan. Uang sedikit sudah kredit, tangguh speed ke sana kemari baru potong-potong lagi, kasihan juga. Jadi saya minta Pak Wagub, karena uangnya bagi hasil DBH sudah 500 sekian, mudah-mudahan supaya Pimpinan sebentar tambahan karena tadi sedikit saja teman-teman terkait TPP tadi ya, Pak Wakil. Ini masalah yang harus kita bahas juga karena kemarin saya bertemu ada kasus di mana bukan kasus sih, tapi mungkin teman-teman PNS pun merasakan hal yang sama. Jadi sudah kredit ya, ini di perbankan juga ini harus dievaluasi kembali, khususnya yang bekerja sama dengan pemerintah, Bank Maluku. Itu Pak Wakil, hampir 80% PNS Provinsi Maluku Utara itu kan non-subak kredit. Lalu dalam perjanjian kontraknya itu adalah yang dipotong gaji. Tapi ketika TPP masuk, itu dari bank dorong blokir. Jadi kalau ada masalah PNS mungkin tidak datang masuk kantor, bagaimana mereka masuk kantor sementara gaji sudah potong, TPP pun diblokir, kok mau datang dengan apa? Sekiranya ini jadi bisa, tapi kami dan Komisi 2 sudah bersama BPKAD membahas terkait itu sehingga nanti kita akan melakukan pembahasan dan kunjungan ke bank terkait untuk membahas terkait hal tersebut sehingga kalaupun dalam perjanjian yang dipotong hanya gaji, cukup gaji. TPP jangan lagi diblokir sehingga itu mempengaruhi mereka punya aktivitas. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, mungkin itu saja semua sudah disampaikan, Pak Wakil juga sudah mendengarkan langsung. Saya lanjutkan. Rapat Paripurna Dewan hadirin yang terhormat. Sebagai penutup, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Saudara Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, jajaran perangkat daerah, dan seluruh hadirin yang telah mengikuti jalan rapat ini dengan penuh kesungguhan. Semoga setiap langkah kita dicatat sebagai bagian daripada ikhtiar kolektif membangun Maluku Utara yang lebih maju, lebih adil dan lebih sejahtera. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ke-22 masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026 dengan ini kami nyatakan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.